Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari mini skripsi kami yang berjudulkan Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Antara Norma dan Realitas. Boleh di next slide? Baik, akan dijelaskan mengenai latar belakang. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana. Prinsip-prinsip tersebut secara normatif dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang mengatur hak-hak seperti mendapatkan pendampingan hukum, tidak disiksa dan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jaminan perlindungan hukum ini seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh aparat penegak hukum dan dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi penyimpangan terhadap norma-norma tersebut. Tersangka atau terdakwa kerap kali menjadi korban penyiksaan, penahan sewenang-wenang, atau pembatasan akses terhadap penasihat hukum, terutama pada tahap penyidikan. Ketimpangan antara aturan hukum yang ideal dan realistis di lapangan menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan substantif serta mengancam prinsip-prinsip negara hukum. Permasalahan ini semakin kompleks karena tidak ada semua pihak, terutama masyarakat yang kurang paham hukum, menyadari hak-haknya saat berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Di sisi lain, kurangnya akuntabilitas dan pengawasan terhadap aparat hukum juga terus memperkuat potensi pelanggaran. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hak tersangka dan terdakwa benar-benar diterapkan, bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga dalam praktik nyata penegakan hukum di Indonesia. Pertama, kita masuk pada pengertian hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Fungsinya adalah mengatur prosedur dalam memeriksa, menuntut, dan mengadili seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut pendapat para ahli seperti PAF Lamintang, berpendapat tindak pidana formil selesai saat perbuatan diancam pidana oleh undang-undang. Sedangkan menurut Sudarto, tindak pidana formil lebih menitikberatkan pada larangan hukum dan dianggap selesai begitu dilakukan, meski belum menimbulkan akibat. Boleh di next? Selanjutnya, prinsip-prinsip HAM dalam hukum acara pidana. Yang pertama, prinsip non-diskriminasi, yakni perlakuan hukum harus adil tanpa membeda-bedakan. Dua, hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Tiga, hak atas kebebasan pribadi, yakni perlindungan terhadap hak-hak dasar dalam proses hukum. Yang empat, persidangan yang adil atau fair trial, hak atas pengadilan terbuka, independen, dan tidak memihak. Yang kelima, peradilan pidana anak, yakni perlindungan khusus terhadap anak dalam proses pidana. Lalu bagaimana hubungan HAM dan hukum pidana? Hukum pidana sejatinya merupakan instrumen yang digunakan untuk menegakkan hak asasi manusia antara lain perlindungan terhadap kesetaraan hak, peradilan yang independen, serta kepastian hukum yang adil dan dapat dilaksanakan. Beberapa prinsip HAM dalam penegakan hukum pidana yang penting untuk kita pahami yaitu yang pertama, asas praduga tak bersalah bahwa tersangka dianggap belum bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Yang kedua, prinsip nebis in idem, yaitu seseorang tidak dapat diadili dua kali dalam perkara yang sama. Ketiga, prinsip in dubio pro reo, yang berarti apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, maka harus diputuskan demi kepentingan terdakwa. Boleh di next? Kemudian kita masuk ke teori perlindungan hukum dan HAM menurut Sucipto Harjo. Beliau menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak-hak manusia yang dilanggar. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menikmati hak-hak mereka secara adil. Menurutnya, hukum harus mampu mengantisipasi persoalan dalam responsif terhadap keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi. Boleh di next? Selanjutnya, KUHAP telah mengatur secara tegas hak-hak tersangka yang wajib dihormati oleh seluruh aparat penegak hukum. Seperti yang tertampil, ada hak atas bantuan hukum, hak untuk segera diperiksa, hak untuk diberitahu secara jelas alasan penangkapan atau penahanan. Selain itu, terkait prinsip pemeriksaan tersangka, pasal 52 dan pasal 117 KUHAP mengatur bahwa setiap keterangan tersangka harus diberikan tanpa tekanan fisik maupun psikis untuk menjamin keabsahan fakta. Selain itu penting untuk kita pahami juga hak-hak tersangka berdasarkan tahapan proses hukum. Pertama, pada tahap penangkapan, artinya bukti permulaan harus cukup dan harus dilakukan oleh penyidik yang berwenang. Kedua, tahap penahanan, tersangka berhak didampingi penasihat hukum dan segera diperiksa dalam waktu 1 kali 24 jam. Ketiga, dalam tindakan penggeledahan, penyidik wajib menunjukkan identitasnya. Sementara itu, hak-hak terdakwa antara lain hak atas putusan yang adil dan dibacakan di sidang terbuka untuk umum sesuai pasal 182 dan pasal 195 KUHAP. Kedua, hak untuk menyatakan menerima dan menolak putusan dalam waktu 7 hari. Lalu, hak untuk mengajukan banding, gerasi, atau permohonan penangguhan pelaksanaan putusan, hak untuk mencabut penolakan atas putusan selama proses banding belum diputus sebagaimana tercantum dalam pasal 235 dan pasal 196 KUHAP. Boleh di next? Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia juga harus kita pahami bersama. Pertama, bahwa HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Artinya hak ini berlaku bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Kedua, tidak dapat dibagi sehingga semua hak setara dan saling melengkapi.
Ketiga, saling berkaitan dan bergantungan karena pemenuhan satu hak bergantung pada pemenuhan hak lain. Keempat, tanpa diskriminasi, setiap individu berhak atas perlakuan yang setara. Kelima, partisipatif, yakni setiap orang berhak aktif dalam kehidupan publik. Dan terakhir, bertanggung jawab dan tunduk pada hukum, yang berarti negara wajib melindungi dan menegakkan HAM sesuai norma hukum nasional dan internasional. Yang terakhir, penting untuk dipahami bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia bersifat independen, sebagaimana diatur pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dari campur tangan pihak manapun dalam seluruh proses pemeriksaan, pembuktian, hingga pengambilan putusan. Hal ini menjadi penjamin utama bagi objektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana kita. Masuk ke metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menelaah, menginterpretasikan, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan perundang-undangan, yang kedua, pendekatan konseptual, yang ketiga, pendekatan kasus, dan yang keempat, pendekatan historis. Boleh di next? Masuk ke sifat penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh, sistematis, dan faktual mengenai suatu permasalahan hukum berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Kemudian masuk ke penelitian, cara pengumpulan data penelitian, dan alat pengumpulan data penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini, pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen hukum dan instrumen-instrumen hukum pustaka yang menjadi sumber utama dalam penelitian hukum normatif. Boleh di next? Masuk ke dalam jalannya penelitian, langkah awal yang diambil dalam menjalankan penelitian ini adalah dalam merumuskan permasalahan-permasalahan terkait bagaimana jaminan hukum dalam hak terdakwa dan tersangka yang diatur dalam undang-undang, serta bagaimana implementasinya terhadap praktik peradilan di Indonesia. Langkah awal yang diambil dalam menjalankan penelitian ini adalah merumuskan permasalahan-permasalahan terkait bagaimana jaminan hukum dalam hak terdakwa dan tersangka yang diatur dalam undang-undang, serta bagaimana implementasinya terhadap praktik peradilan di Indonesia. Perumusan masalah yang kami buat dimulai dengan mempertimbangkan apa yang menjadi masalah dalam pemenuhan hak tersangka dan terdakwa, dan juga mempertimbangkan apa yang menjadi realitas dalam penerapannya secara langsung atau di lapangan, yang dimana seringkali terjadi ketimpangan antara peraturan dan penerapannya. Khususnya dalam hal ini, dalam pemenuhan hak tersangka dan terdakwa yang seringkali tidak dilakukan berdasarkan undang-undang yang ada. Dalam mencapai tujuan ataupun fokus utama dalam penelitian ini, kami mengumpulkan bahan-bahan primer yang dapat mendukung penelitian kami seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau yang sering disebut dengan KUHP. Selain itu, dalam penelitian ini juga diperhatikan bagaimana peraturan yang ada saling terkait dan saling menyesuaikan untuk dapat mengetahui apakah ada kekurangan ataupun kekosongan dalam hukum pada perlindungan hak dan tersangka dan terdakwa. Dengan menggunakan cara ini, analisis ini tidak hanya berfokus kepada aspek hukumnya saja, namun juga melihat kepada bagaimana hukum dapat berfungsi dalam praktiknya. Ini mau di mute dulu apa di ini dulu apa ngatur takutnya. Sekarang kita masuk ke hasil pembahasan. Pengaturan normatif mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa dalam sistem hukum acara pidana Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Hak-hak tersangka dan terdakwa secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pengaturan normatif mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa dalam sistem hukum acara pidana Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP diatur secara jelas dalam beberapa pasal, terutama pasal 50 hingga pasal 68 KUHP. KUHP secara rinci mengatur hal-hal tersebut sebagai bagian dari prinsip perlindungan hak asasi manusia yang ada dalam sistem peradilan di Indonesia dan dalam proses peradilan yang adil sebagai berikut. Next. Hak untuk segera diperiksa dan diajukan ke pengadilan pasal 50 ayat 1, 2, dan 3 KUHP. Hak mendapatkan penjelasan yang jelas tentang dakwaan pasal 51 KUHP. Hak memberikan keterangan secara bebas pasal 52 KUHP. Hak mendapatkan bantuan juru bahasa pasal 53 KUHP. Hak mendapatkan bantuan hukum pasal 54 dan 55 KUHP. Hak menunjuk penasihat hukum pasal 56 ayat 1 dan 2 KUHP. Hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan untuk menghubungi penasihat hukum pasal 57 ayat 1 dan 2 KUHP. Hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi pasal 58 KUHP. Hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan untuk mendapatkan pemberitahuan tentang penahanan tersebut pasal 59 KUHP. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga pasal 60 KUHP.
Hak mengirim atau menerima surat dari penasihat hukum serta keluarganya. Pasal 62 ayat 1, 2, dan 3 KUHP. Next. Hak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. Pasal 63 KUHP. Hak dialih terbuka untuk umum. Pasal 64 KUHP. Hak mengajukan saksi untuk memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya. Pasal 65 KUHP. Hak tidak dibebani kewajiban pembuktian. Pasal 66 KUHP. Hak untuk minta banding. Pasal 67 KUHP. Hak menuntut ganti rugi. Pasal 68 KUHP. Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam peradilan pidana di Indonesia diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan instrumen HAM lainnya. Walaupun secara normatif hak-hak ini dijamin, akan tetapi pada prakteknya tetap akan menghadapi beberapa tantangan yuridis. Adanya faktor yuridis yang dapat menyebabkan tidak efektifnya perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa, yaitu kurangnya pemahaman hukum tersangka atau terdakwa. Banyak tersangka masyarakat awam tidak menyadari atau tidak mengerti secara keseluruhan mengenai haknya, seperti hak atas bantuan hukum gratis dan termasuk hak untuk diam, hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan aparat terhadap dirinya. Yang kedua, kendala dari aparat penegak hukum dalam menjalankan prosedur. Kurangnya profesionalisme dalam menghormati hak tersangka seperti mengabaikan pemberitahuan hak. Banyak dari aparat hukum yang tidak menjelaskan mengenai hak-hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh tersangka maupun terdakwa secara jelas. Lemahnya pengawasan advokat. Meskipun advokat memiliki peran yang cukup penting dalam menjamin hak-hak tersangka, masih banyak praktik yang belum sesuai atau tidak optimal dalam proses pemenuhan hak-hak tersebut. Budaya hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum menyebabkan tersangka pasif dalam memperjuangkan hak-haknya. Kurangnya dukungan sosial terhadap perlindungan bagi tersangka dan terdakwa yang seringkali dianggap bersalah sebelum adanya putusan dalam pengadilan yang menyatakan dia bersalah secara penuh. Yang terakhir, regulasi yang kurang optimal. Meski KUHP menjamin hak-hak mekanisme penegakan dan saksi bagi pelanggar masih lemah, belum ada sanksi yang tegas terhadap penyidik yang tidak menjalankan proses sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga menciptakan proses peradilan yang jauh dari kata taat peraturan atau keluar dari jalur yang semestinya. Boleh di next. Perbandingan antara norma dan realitas dan kuat dalam pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa. Namun dalam penerapan ataupun praktiknya terdapat perbandingan atau yang berarti menunjukkan bahwa adanya keberadaan antara norma dalam hukum belum sepenuhnya menjamin praktik yang adil dan manusiawi serta sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Pertama, adanya norma ideal dalam KUHP, yaitu dalam pasal yang di KUHP secara tegas menetapkan bahwa setiap orang yang disangka ataupun didakwa melakukan tindak pidana berhak atas perlakuan yang adil dan sepatutnya. Itu merupakan norma yang ideal diatur dalam KUHP. Yang kedua, masuk dalam realitas dalam penerapan atau praktiknya. Kenyataannya masih banyak praktik-praktik dalam pemenuhan hak yang tidak sesuai ataupun tidak berjalan bagaimana semestinya, seperti adanya penangkapan yang tidak sesuai dan pembatasan akses terhadap penasihat hukum, serta masih banyaknya dilakukan kekerasan ataupun intimidasi saat proses penyidikan berlangsung, dan kurangnya transparansi dalam sistem hukum di Indonesia. Yang ketiga, adanya akar ataupun pokok permasalahan dan perbandingan antara norma dan realitas. Yang pertama, adanya lemahnya penegakan norma. Yang kedua, kurangnya pengawasan yang efektif. Yang ketiga, tidak adanya sanksi tegas terkait pelanggaran terhadap prosedur yang tidak menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bisa di next. Untuk contoh kasus, kami mengambil kasus salah tangkap Andro Ardiansyah. Untuk latar belakangnya, pada Juni 2013, Andro Ardiansyah ditangkap polisi setelah melaporkan penemuan mayat seorang pengamen di Jembatan Cipulir, Jakarta. Alih-alih dianggap saksi, mereka justru dijadikan tersangka, disiksa, dipaksa mengaku, lalu dipenjara dan divonis bersalah. Setelah kasasi, Mahkamah Agung membebaskan mereka pada 2014. Mereka kemudian menggugat pra-peradilan dan memenangkan ganti rugi. Namun proses pencairan dana baru terrealisasi setelah lebih dari 2 tahun. Next. Kita masuk ke analisis kasusnya. Untuk norma yang berlaku di Indonesia, yang pertama itu ada konstitusi
Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada pasal 28 di ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kemudian pasal 28G ayat 1 juga menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Kemudian ada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Yang pertama, hak untuk diberitahu alasan penangkapan, yaitu pasal 18, hak untuk menghubungi penasihat hukum, pasal 54, hak untuk tidak disiksa, pasal 117 ayat 1, hak atas bantuan hukum, terutama bagi tersangka yang tidak mampu, pasal 56, kemudian ada instrumen HAM internasional, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Kemudian konvensi menentang penyiksaan atau CAT melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Boleh di next? Untuk realitanya, dalam kasus Andro ini terjadi adanya yang pertama pelanggaran prosedur penangkapan, yaitu Andro ditangkap tanpa adanya surat perintah penangkapan yang sah dan tanpa diberitahu alasan penangkapan secara jelas. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 18 KUHP. Kemudian diberikan akses terhadap bantuan hukum. Andro tidak segera diberikan akses kepada penasihat hukum, padahal pasal 56 KUHP menyatakan bahwa setiap tersangka diancam pidana lebih dari 5 tahun harus didampingi penasihat hukum. Yang ketiga, penyiksaan dan paksaan dalam interogasi. Dalam keterangannya, Andro mengaku mendapat tekanan fisik dan psikis untuk mengakui kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 117 ayat 1 KUHP, pasal 33 sampai 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang HAM, kemudian pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan. Yang terakhir, kegagalan pemulihan dan kompensasi. Setelah dibebaskan, Andrew tidak segera mendapatkan haknya atas rehabilitas dan kompensasi sebagaimana dijamin. Boleh di next? Faktor penyebab pelanggaran, yaitu ada kultur otoriter aparat penegak hukum, kurangnya pengawasan eksternal, dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Dampak yang ditimbulkan bagi Andrew adalah stigmatisasi sosial, kerugian ekonomi, trauma psikologis, dan tekanan terhadap keluarga. Rekomendasi kebijakan reformasi hukum, negara harus mulai mengubah paradigma bahwa tersangka bukan musuh, melainkan subjek hukum yang tetap memiliki hak, martabat, dan perlindungan yang melekat sejak saat pertama ia dipanggil atau ditangkap. Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan pelatihan berkelanjutan tentang hak asasi manusia, etika penegakan hukum agar tidak menjadikan penegakan hukum sebagai kompetisi menang-menangan, melainkan sarana menghadirkan kebenaran dan keadilan secara seimbang. Boleh next? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari analisis kasus Andro ini, kasus salah tangkap Andro Ardriansyah memperlihatkan bahwa perlindungan hak tersangka dan terdakwa di Indonesia masih bersifat normatif, belum substantif. Meski kerangka hukum yang tersedia cukup lengkap dan ideal, penerapannya masih terhambat oleh kultur otoriter aparat, lemahnya pengawasan, dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Reformasi sistem peradilan pidana harus diarahkan bukan hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak dasar setiap orang agar sistem hukum Indonesia dapat menjunjung tinggi martabat manusia dan prinsip keadilan. Boleh next? Untuk kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap tersangka dalam sistem peradilan pidana nasional merupakan aspek penting yang diatur dalam KUHP sebagai wujud komitmen negara hukum untuk menjamin hak-hak dasar setiap individu, termasuk mereka yang sedang berhadap dengan proses hukum, meskipun KUHP telah memberikan dasar normatif perlindungan hak asasi tersangka dan mengatur pendampingan oleh penasihat hukum, kewenangan advokat yang terbatas dalam tahap penyidikan menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas perlindungan tersebut. Selain itu, belum adanya pengaturan tegas mengenai konsekuensi yuridis atas pelanggaran hak, serta hak tersangka membuka celah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, keberadaan lembaga pra-peradilan sebagai mekanisme kontrol pun belum sepenuhnya efektif dalam menjamin perlindungan hak tersangka karena lemahnya mekanisme pemulihan hukum yang dapat diakses. Oleh karena itu, profesionalisme aparat, peran aktif masyarakat sipil, serta penguatan budaya hukum yang menjunjung keadilan dan hak asasi manusia menjadi kunci untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap tersangka tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar aplikatif dalam praktik peradilan yang adil dan demokratis.
Serta saran yang dapat disimpulkan adalah revisi KUHP perlu pembaruan KUHP untuk memperjelas dan memperkuat peran advokat sejak tahap penyidikan agar perlindungan hukum tersangka lebih efektif. Yang kedua, sinergi aparat penegak hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara kolaboratif dan humanis oleh semua aktor hukum dengan menjunjung prinsip hak asasi manusia. Yang ketiga, reformasi penyidikan. Penyidik harus memahami dan menghormati hak asasi tersangka serta menghindari tindakan represif melalui sistem pengawasan dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, peran masyarakat sipil. Masyarakat sipil harus dilibatkan dalam penguasaan proses hukum dan akses bantuan hukum perlu diperluas lagi bagi kelompok rentan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.